Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Agustiawan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dari jurusan Perkebunan Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membawakan pembahasan tentang kelembagaan petani di negara kita ini dalam mencapai swasembada pangan. Kementerian Pertanian merupakan kementerian yang mengambil peran penting dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian di Indonesia. Melalui berbagai programnya, tentu mereka memiliki pembagian bidang yang memiliki perannya masing-masing dalam mendukung berjalannya program tersebut. Salah satunya adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau biasa disingkat BPPSDMP yang dikepalai oleh Ibu Dr. Ida Widi Arsanti SPMP yang merupakan kepala dari sektor pengembangan SDM pertanian. Di bawah itu terdapat pula bagian Pusdiktan yang dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Amin SPI MSI, yaitu Pusat Pendidikan Pertanian yang dapat dikatakan sebagai orang tua dari kampus kami, yaitu Polbangtan. Pusdiktan inilah yang menjadi cikal terbentuknya sekolah tinggi pertanian seperti PEPI dan 6 Polbangtan di Indonesia dengan berbagai jurusan dan prodi tergantung wilayah dan geografi setempat. Contohnya kami dari Polbangtan Medan yang kini dipegang oleh Ibu Direktur Dr. Nurliana Harap SPMSI yang merupakan wilayah yang memiliki komoditi strategis tanaman perkebunan seperti sawit, karet, kopi, dan kakao, serta tanaman horti dan pangan. Pada semester 3 kali ini, terdapat mata kuliah yang membahas tentang kelembagaan dan perubahan sosial masyarakat pertanian yang diampu oleh Ibu Puji Wahyu Mulyani SPMSC. Untuk itu, mari kita lanjutkan ke topik utama, yaitu kelembagaan petani di negara kita ini dalam mencapai swasembada pangan. Kelembagaan petani merupakan suatu organisasi atau wadah yang dibentuk oleh petani untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pertanian. Kelembagaan petani berperan penting dalam pembangunan pertanian. Dalam prosesnya ada 4 komponen bentuk relasi sosial kemasyarakatan sebagai kelembagaan masyarakat, yang diantaranya yaitu yang pertama komponen person, yaitu orang yang terlibat dalam suatu kelembagaan yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Yang kedua, komponen kepentingan, yaitu sebuah kepentingan atau tujuan sehingga keduanya terjalin ikatan dan mereka harus berinteraksi. Yang ketiga, komponen aturan, yaitu sebuah kesepakatan antara dua pihak secara bersama sehingga salah satunya dapat menduga perilaku apa yang dilakukan oleh orang lain dalam lembaga tersebut. Yang keempat, komponen struktur, yaitu sebuah posisi dan peran yang harus dilakukan secara benar dan tidak dapat dirubah sesuka hati. Semua ini merupakan langkah kita dalam pembangunan pertanian, dan pembangunan pertanian ini juga disebut sebagai upaya perubahan sosial, dikarenakan dalam melakukan pembangunan pertanian ini melibatkan adanya tindakan dari masyarakat dan pelaksanaannya, yang hal ini jelas memiliki sinkronisasi untuk mencapai tujuan utama, yaitu pembangunan pertanian. Contohnya adalah untuk mencapai swasembada pangan, perlunya adanya pembiasaan dari masyarakat pertanian itu sendiri dalam pelaksanaannya. Pembiasaan ini dapat berupa pola bertani, pola hidup, pola pikir, dan lain sebagainya, sehingga pembangunan pertanian disebut juga sebagai suatu upaya perubahan sosial. Selain itu, brigade pangan jelas menjadi peluang bagi petani karena akan mempermudah menerima informasi dari petugas brigade pangan dan mempermudah petani mengelola lahan dari alsin-alsin yang diberikan. Dalam proses pembentukan dan pengembangan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani dapat dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu dalam proses pembentukan kelembagaan petani dan dalam brigade pangan. Yang pertama, musyawarah di tingkat desa. Yang kedua, pendaftaran administrasi. Yang ketiga, kriteria anggota. Yang keempat, pengajuan pembentukan. Yang kelima, penyiapan berkas. Yang keenam, input brigade pangan. Yang ketujuh, pelaporan dan penetapan atas brigade pangan yang sudah terdaftar. Selanjutnya, peningkatan kapasitas kelembagaan petani bisa ditingkatkan melalui melakukan pelatihan dan pendampingan, kemitraan dengan kelembagaan lokal, dan memberikan dukungan seperti subsidi pupuk atau hibah halsin, serta yang terakhir penguatan kapasitas melalui pembenahan administrasi Poktan. Ada pula pemetaan dan analisis stakeholder, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah bagi kelembagaan ekonomi petani dalam penentuan tujuan hasil usaha taninya. Ada pula pemetaan dan analisis stakeholder, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah bagi kelembagaan ekonomi petani dalam penentuan tujuan hasil usaha taninya. Hal ini akan mencegah terjadinya kerugian bagi petani itu sendiri, karena hasil yang disalurkan ke pihak yang tepat. Strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani dapat dirancang untuk mendukung pertanian modern sehingga tercapai swasembada pangan dan kesejahteraan
dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penguatan kapasitas internal petani. Hal ini merupakan langkah paling awal yang dapat dilakukan dengan pelatihan keterampilan khusus yang memberikan penyuluhan pertanian dan muatan pengetahuan kapasitas individu maupun lembaga. Yang kedua, peningkatan partisipasi. Yang ketiga, pengembangan kemandirian kelompok tani. Yang keempat, penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian. Yang kelima, peningkatan kedinamisan kelompok dengan membuat kelompok lebih memahami tujuan kelompok, mengembangkan struktur dan fungsi tugas, meningkatkan pembinaan dan kekompakan, serta mendorong suasana yang kondusif. Serta yang terakhir, peningkatan partisipasi petani melalui tahapan penyadaran, pengorganisasian, dan pemantapan visi kelembagaan, serta kemampuan kewirausahaan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.